Halo adik-adik, berjumpa kembali di Pustaka Guru Channel YouTube. Dan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 tema 1 subtema 1. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, tugas kalian adalah menceritakan gambar-gambar itu secara runtun ya adik-adik. Baik, kita coba untuk membuat sebuah cerita dari gambar ini. Yang pertama, Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Kemudian yang kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Gambar nomor 3, semua siswa sedang makan bersama. Kemudian gambar nomor 4, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, dari urutan cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya ya adik-adik. Jika ingin makan, terlebih dahulu atau sebelumnya kita harus mencuci tangan, sehingga kita tidak akan mudah sakit atau mendapatkan keluhan sakit perut, terutama karena berhubungan dengan makanan. Nah adik-adik, seperti itu kita membuat ceritanya dari gambar di buku siswa yang kalian punya, kalian pegang ya. Kemudian bagaimana sih aturan sebelum makan yang paling benar? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat adik-adik aturan sebelum makan. Nah, yang pertama tentu menyimpan makanan di tempat yang tertutup agar tetap terjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah makan sebaiknya mencuci tangan. Nah, ini kita aturannya bukan hanya sekedar sebelum makan, tetapi sesudahnya juga mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, sebelum dan sesudah makan sebaiknya berdoa. Ini adik-adik aturan sebelum makan. Nah, kalian nanti ketika mau makan, sebaiknya kalian praktekkan ya aturan-aturan ini supaya benar-benar menjadi aturan yang benar untuk sebelum makan. Baik, nah adik-adik, aturan sebelum makan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh adik-adik. Untuk bertumbuh, makhluk hidup itu perlu atau membutuhkan makanan dan air atau minum. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Nah, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan tadi ya adik-adik. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat dan atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang Allah berikan kepada kita atau Tuhan berikan kepada kita. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap kita bersyukur. Nah, bersyukur merupakan pengamalan sila ke-1 atau pertama dari dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, yaitu berbentuk makanan dan minuman yang kalian makan setiap harinya? Mudah-mudahan kalian selalu bersyukur apa yang kita punya, apa makanan atau minuman yang kita makan setiap harinya. Nah, ini sesuai dengan Pancasila, rasa syukur itu adalah sila pertama ya. Baik,
tadi salah satu makanan yang paling sehat adalah, atau minuman yang paling sehat adalah susu, adik-adik. Nah, susu ini tentu adalah salah satu berasal dari susu sapi. Susu sapi ini adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan, atau minuman yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan, bisa kotak, biasa, ataupun dalam bentuk botol, adik-adik. Nah, misalnya dalam bentuk kotak, ini adalah contoh jumlah kotak setiap bulannya atau setiap perusahaan yang memproduksinya. Nah, adik-adik, ini ada dua pernyataan data bahwa perusahaan A memproduksi susu kemasan sebanyak 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.000 kotak, dan perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Misalnya seperti itu ya pertanyaannya, maka penyelesaiannya seperti ini. Perusahaan A 1.200 kotak, kemudian perusahaan D 3.250. Nah, jumlahkan susu kotak semuanya ya. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5, 0 tambah 5, 5, betul. 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 3, 4. Jadi jumlahnya adalah 4.450. Itu adik-adik. Baik adik-adik, seperti itu ya adik-adik cara penghitungan untuk penjumlahan. Nah, kalian nanti mencari yang ada di soal-soal yang ada di buku. Misalnya A ditambah B berapa, atau perusahaan B ditambah C berapa, dan lain sebagainya. Demikian adik-adik cara penjumlahan bilangan ribuan ya. Tadi dihitung dengan cara bersusun ke bawah seperti itu adik-adik. Nanti kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan belajar.